kalau zakat profesi ini sebetulnya kalau kita buka di kitab-kitab fikih itu sebetulnya tidak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu nabiyya ba'dah. Pemirsa yang budiman yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita kali ini akan membahas sedikit tentang zakat mal. Ya, kalau kita sebelumnya kita membahas zakat fitrah, kali ini kita akan membahas zakat mal yang mungkin sering di beberapa orang agak ketukar-tukar ya, dengan zakat fitrah ini terkait waktu pelaksanaannya. Bahkan sebagian orang ada yang menganggap bahwa zakat mal ini harus dipaskan dengan bulan Ramadan. Apakah betul begitu? Nah, sebelum kita membahas itu, kita coba membedah beberapa elemen dari zakat itu. Di zakat itu kan ada yang namanya muzaki, orang yang sudah dikenai kewajiban karena telah memiliki sepersekian harta tertentu. Nah, itu namanya muzaki, orang yang wajib mengeluarkan zakat. Kemudian yang kedua adalah mustahik, orang yang berhak untuk menerima zakat, yang dalam Quran disebutkan ada 8 golongan. Nah, kemudian yang ketiga adalah harta zakatnya itu sendiri. Nah, yang mana itu beda jenisnya, itu akan beda harta yang dikeluarkan. Kadarnya seberapa itu tergantung jenis zakatnya. Nah, di sini kita tidak akan membahas semua jenis zakatnya karena itu akan makan waktu yang sangat panjang. Maka kita akan batasi zakat yang kaitannya dengan haul dan nisab emas perak atau nisab harta secara umum. Nah, di sini zakat Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah SAW ya mengajarkan bahwa zakat itu ada nisab dan haul. Nisab itu adalah kadar minimal yang dicapai oleh harta itu sehingga orang yang memiliki harta itu menjadi wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Ya, sebagaimana kita sudah paham ya, bahwa zakat itu adalah haknya orang miskin yang ada dalam hartanya orang-orang kaya. Jadi di sini seolah-olah hartanya orang kaya ini sebagian itu ada yang bukan punya mereka, yang itu harus diberikan kepada orang-orang miskin. Nah, apa itu nisab? Nisab itu bisa kita bagi menjadi 2 jenis, yaitu adalah nisab emas dan nisab perak. Nah, jadi nisab emas itu adalah setara 20 dinar atau kalau dikonversi ke gram yaitu 85 gram emas. Nah, kalau kita coba cek di video ini diambil, maka itu akan kurang lebih setara 142 juta rupiah. Kemudian ada namanya nisab perak yaitu 200 dirham atau sekitar 595 gram, yang kalau kita konversi di kurs perak pada hari ini itu setara 9,7 juta. Nah, jadi kalau harta sudah mencapai 142 juta emas tadi atau 9,7 juta perak, nah, maka harta tadi sudah wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Nah, kok bisa beda jauh antara perak dan emas? Nah, nanti kan akan timbul pertanyaan lain, terus yang jadi patokannya ini yang mana? Emas atau yang perak gitu. Nah, sebelum masuk ke situ, kita akan membahas terkait haul. Nah, haul ini adalah waktu yang dibutuhkan untuk harta ini mengendap ketika mencapai nisab itu, yaitu adalah 1 tahun. Jadi ketika singkatnya begini, ketika harta tadi sudah selama 1 tahun dan ketika 1 tahun tadi itu sudah mencapai nisab, maka harta tadi wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, jadi katakanlah kita ada simpanan, kemudian simpanan tadi sudah sampai setahun, dan ketika sudah sampai setahun itu ternyata kita sudah 142 juta.
di tabungan kita gitu. Nah, atau 9,7 juta kalau ikut nisab yang perak tadi. Nah, sampai sini mungkin bisa dipahami ya. Kemudian kita lanjut, kalau ada dua pilihan tadi, nisabnya 142 juta dengan emas tadi atau 9,7 juta dengan perak. Nah, ini di sini ulama menguatkan yang utama itu sebetulnya dengan emas. Jadi sebagaimana yang ada di mazhab Syafi'i, semisalkan mereka lebih mengunggulkan emas. Jadi kalau pakai pendapat yang ini, maka tabungan atau harta tadi itu sudah harus mencapai 140-an juta tadi, itu baru orang tadi diwajibkan untuk mengeluarkan zakat. Kalau belum sampai segitu, ketika mencapai 1 tahun, maka ya tidak perlu. Nah, tapi kalau misalkan kita melihat ada pendapat ulama kontemporer ya, yang mana mereka menjelaskan bahwa harta itu bisa maksudnya harta selain emas dan perak ya, dengan uang kita misalkan itu, kalau misalkan itu sudah mencapai nisabnya itu boleh dipilih. Nah, ini pendapat ulama kontemporer, ada yang membolehkan untuk memilih nisab di antara dua itu. Boleh kita kias atau merujuk ke perak, boleh kita kias merujuk ke emas. Jadi tidak harus yang emas. Nah, kalau kita mengambil pendapat ini insya Allah lebih maslahat. Karena apa? Karena untuk kita mengeluarkan zakat itu tidak perlu menunggu untuk sampai punya uang segitu banyaknya. Nah, jadi misalkan di tabungan kita sudah ada 9, sekian juta begitu, maka kita bisa untuk mengeluarkan zakat tadi karena kita mengkiaskan atau merujukkan dengan nisab perak tadi. Nah, itu terkait haul dan nisab. Nah, kemudian jenis-jenis harta apa aja yang itu dipengaruhi oleh haul dan nisab emas dan perak ini? Yang pertama jelas emas dan perak itu sendiri. Nah, kita misalkan punya tabungan berupa emas dan perak dengan catatan bukan dari yang digunakan perhiasan. Jadi misalkan istri kita atau yang akhwat-akhwat punya perhiasan berupa emas, atau misalkan bapak-bapak punya cincin perak, nah itu tidak masuk barang zakat walaupun punya sekian banyak emas-emasan gitu misalkan. Misalkan itu memang diniatkan untuk dipakai, misalkan orangnya suka gonta-ganti pakai emas gitu, hari ini cincin apa, hari ini besok gelang apa gitu. Nah, selama harta atau emas-emasan tadi itu untuk perhiasan, nah, bukan untuk disimpan, nah, maka itu masuknya bukan emas yang dizakati. Nah, berbeda dengan emas yang kita simpan, misalkan emas batangan, kita beli emas batangan di Pegadaian misalkan, atau kita beli emas batangan di Antam gitu misalkan. Nah, itu emas tadi kalau kita simpan dan emas tadi sudah mencapai nisab emasnya tadi sekitar 85 gram emas itu, maka kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Kemudian kalau kita punya perak ya tadi, ketika sudah masuk 595 gram perak tadi. Kalau misalkan selain emas dan perak bagaimana? Nah, sudah kita bahas sebelumnya tadi ya, kita bisa memilih. Kalau pakai pendapat kontemporer ini kita bisa memilih, kalau misalkan kita pengen untuk segera secepat mungkin bisa mengeluarkan zakat, kita pakai nisab yang perak. Jadi misalkan di tabungan kita sudah sampai setahun, ternyata ketika setahun itu sudah sampai 9, sekian juta tadi, 9,7 juta tadi, maka kita bisa mengeluarkan zakatnya sebesar 2,5%. Nah, kemudian yang kedua adalah zakat terkait perdagangan. Jadi zakat terkait perdagangan ini adalah kalau aset yang kita dagangkan, barang-barang jualan kita itu sudah mencapai nisab, ya sudah mencapai 1 tahun dan juga sudah mencapai haul 1 tahun, kemudian sudah mencapai nisab emas tadi, nah, maka itu juga wajib dikeluarkan 2,5%-nya. Nah, di sini barangkali ada yang bingung, kalau misalkan barang tadi itu
katakanlah kita adalah orang yang bukan pemilik toko, tapi misalkan ini mobil. Nah, ini yang sering ditanyakan begini. Orang tadi punya mobil, orang tadi sehari-harinya memakai mobil itu, kemudian pada satu ketika orang tadi menjual mobil tersebut. Nah, apakah mobil tadi itu masuk barang dagangan yang harus dizakati? Nah, kalau misalkan mobilnya tadi katakanlah sudah mencapai nisab emas tadi itu. Nah, di sini ulama menjelaskan bahwa kalau niat awalnya mobil tadi itu untuk dipakai sehari-hari, nah, maka itu tidak termasuk harta yang wajib dizakati. Nah, walaupun pada waktu tertentu misalkan orang tadi punya hajat, butuh untuk menjual mobilnya, maka tetap orang tadi tidak diwajibkan untuk mengeluarkan zakat perdagangan atau zakat perniagaan. Nah, di sini semoga jelas ya. Beda dengan orang yang membeli mobil walaupun satu. Jadi orang tadi nggak perlu punya showroom yang mobilnya banyak. Misalkan mobilnya satu, tapi dari awal dia niatkan mobil tadi memang untuk dijual. Barangkali orang itu nunggu harga pasaran yang lagi bagus, nunggu naiknya, kemudian orang tadi itu akan menjualnya pada saat naik-naiknya mobil tadi, maka itu termasuk harta yang wajib dizakati. Kemudian yang ketiga adalah terkait zakat profesi. Nah, ini kalau zakat profesi ini sebetulnya kalau kita buka di kitab-kitab fikih itu sebetulnya tidak ada, kitab-kitab fikih yang klasik. Nah, tapi kalau kita lihat pendapat kontemporer misalkan yang difatwakan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah ta'ala, beliau memfatwakan bahwa pendapatan ya atau gaji orang yang berprofesi yang dia itu gajinya sudah mencapai nisab, nah, maka dia juga dikenakan zakat sebesar 2,5%. Nah, ini pendapat kontemporer ya. Jadi di sini kita jelaskan bahwa dalam fikih klasiknya itu tidak ada, tapi ini merujuk kepada fikih kontemporer. Misalkan yang dianut oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, dan juga di negara kita di Badan Amil Zakatnya, di BAS-nya keputusannya itu, dan juga di MUI mereka memfatwakan bahwa zakat profesi ini disyariatkan gitu. Jadi kita misalkan berprofesi, kemudian kita secara bayaran ya, secara gaji ini sudah mencapai nisab, dalam setahun ini kalau kita kalikan 12 bulan itu kita sudah mencapai nisab tadi. Bisa kita milih nisab emas yang 140 juta atau yang nisab perak 9,7 juta tadi, kita bisa mengeluarkan zakat tersebut. Dan ini biasanya tergantung lembaganya ya. Kalau kita kerja di suatu instansi dan instansi tadi punya wewenang atau kebijakan untuk langsung motong gaji dengan zakat itu, nah itu teknisnya bergantung dari tempat kita bekerja masing-masing. Nah, barangkali itu saja terkait zakat mal yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.